Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kali ini kita akan membahas pembagian hadis berdasarkan sifat sanad. Sebelumnya mari kita hadiah Fatihah, semoga kita diberi Allah ilmu yang berkah dan manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Pembagian hadis berdasarkan sifat sanad. Yang pertama adalah hadis muttasil. Secara bahasa muttasil, ittasala itu lawan dari inqata'a, artinya ittasala itu bersambung. Sedangkan secara istilah hadis muttasil adalah mattasala sanaduhu ila ghayatihi sawa'un akana marfu'an ila rasul aw mauqufan, yaitu hadis yang bersambung sanadnya dari awal sampai akhir, baik hadis tersebut marfu itu sampai kepada Rasulullah, ataupun hadis itu mauquf, artinya berhenti kepada sahabat radhiyallahu anhum. Jadi yang penting bersambung, baik itu sampai Rasulullah atau hanya sampai para sahabat, itu disebut hadis muttasil. Catatan, sanad hadis yang menyambung hingga tabi'in tidak bisa dikatakan sebagai hadis muttasil secara mutlak, kecuali ada keterangan semisal hadzal hadis muttasilun ila Sa'id bin al-Musayyib, atau hadis ila Sa'id bin al-Musayyab. Jadi hadis itu menyambung sampai seorang tabi'in, yaitu yang bernama Imam Sa'id bin Musayyab. Kalau ada pernyataan seperti itu, hadis itu boleh dikatakan hadis muttasil. Tetapi kalau tidak ada pernyataan seperti itu, maka walaupun nanti sanadnya sampai kepada tabi'in, tidak bisa dikatakan itu muttasil. Contoh hadis muttasil yang marfu'. Dalam hadis ini bersambung dari hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Maslamah dari Imam Malik dari Imam Nafi', dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para perawi itu sambung, mereka tidak terputus, dan akhir daripada sanad itu paling atas adalah sahabat Abdullah bin Umar, kemudian meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Maka hadis ini muttasil dan marfu'. Yang kedua dari pembagian adalah hadis musnad. Dari kata asnada yang bermakna menisbatkan atau menyandarkan. Sedangkan menurut istilah hadis musnad adalah mattasala sanaduhu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis musnad adalah hadis yang sanadnya bersambung dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi hadis muttasil tidak mesti harus bersambung kepada Rasulullah, yang penting bersambung. Kalau hadis musnad harus sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi harus marfu'. Berbeda dengan hadis muttasil tadi yang boleh hanya sampai kepada sahabat atau hanya sampai kepada tabi'in dengan syarat ada pernyataan tadi. Jadi kalau hadis musnad harus marfu', harus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak sampai kepada Rasulullah dan sahabat, maka
itu nilainya adalah hadis muttasil, tidak sampai kepada hadis musnad. Para ulama berbeda pendapat tentang definisi hadis musnad. Menurut Imam Hakim, hadis musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Sedangkan menurut Imam Khatib, hadis musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai akhir sanad, walaupun tidak sampai Rasulullah. Ini hampir seperti pernyataan dari hadis muttasil tadi, atau definisi hadis muttasil tadi. Dari beberapa perbedaan pendapat ini disimpulkan bahwasanya hadis musnad itu disyaratkan harus sanadnya bersambung. Kalau munqati atau terputus tidak bisa dikatakan hadis musnad. Yang kedua, hadis musnad harus marfu', harus sampai kepada sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sampai, tidak dikatakan hadis musnad. Di sini ada contoh hadis musnad. Kita lihat sanadnya di situ adalah Abdullah bin Yusuf dari Imam Malik, dari Abi Zinad, dari A'raj, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, dari Imam Bukhari, Imam Abdullah bin Yusuf, Imam Malik, Imam Abi Zinad, Imam A'raj, sampai sahabat Abu Hurairah, sampai Rasulullah, itu sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini dikatakan sebagai hadis musnad. Hadis musnad. Yang seterusnya adalah, atau nomor 3 adalah hadis musalsal. Salsala yusalsilu itu artinya adalah berantai. Secara bahasa artinya berantai. Secara istilah adalah tatabu'u rijali isnadihi ala sifatin aw halatin lirruwati taratan walirriwayati taratan ukhra. Jadi periwayat hadis itu mengikuti sifat atau keadaan perawi sebelumnya, atau mengikuti periwayat hadis sebelumnya pada cara meriwayatkan hadis periwayat sebelumnya. Kalau periwayat sebelumnya mengatakan ini, maka dia mengikuti seperti itu. Kalau ketika meriwayatkan dia dengan melakukan sesuatu, maka dia melakukan sesuatu itu juga. Maka itu dikatakan hadis musalsal. Musalsal atau berantai. Cara periwayatannya sama, baik ucapan ataupun tindakannya itu sama. Dari perawi satu ke perawi yang lainnya sama. Dari awal dari Rasulullah kepada sahabat, sahabat kepada perawi selanjutnya itu berantai. Pembagian hadis musalsal ada 3. Yang pertama, hadis musalsal bisifatir riwayah. Kalau riwayah itu cara periwayatannya, yaitu nanti cara atau bentuk ungkapan periwayatannya, bentuk ungkapannya. Yang kedua, waktu periwayatan. Yang ketiga atau C, tempat periwayatan. Pembagian hadis musalsal yang kedua adalah musalsal bisifatir ruwat. Kalau tadi riwayah adalah periwayatannya, kalau ruwat itu orang yang meriwayatkan. Nah, nanti musalsal bisifatir ruwat berarti dengan sifat dari periwayat itu. Bisa berupa qauli atau ucapan, atau bisa berupa fi'li atau perbuatannya. Yang ketiga, musalsal bi ahwalir ruwat. Ahwal itu adalah keadaan.
Jadi keadaan perawi itu ketika meriwayatkan hadis seperti apa? Baik secara ucapan atau secara tindakan atau bahkan kedua-duanya, yaitu ucapan dan tindakannya. Nah, itu harus musalsal. Harus dari perawi pertama sampai akhir itu sama cara meriwayatkannya. Itu hadis atau macam-macam dari hadis musalsal. Jadi ada musalsal bisifatir riwayah, bisifatir ruwat, dan bi ahwalir ruwat. Yang pertama dari pembagian hadis musalsal ya adalah musalsal bisifatir riwayah. Bagian yang pertama adalah musalsal dalam bentuk ungkapan dan periwayatan. Semua perawi dalam sanad hadis memakai ungkapan yang sama dengan perawi sebelumnya. Misalnya mereka memakai kata haddatsana fulan, sami'tu fulan, akhbarana fulan. Jadi mereka memakai ungkapan yang sama tanpa merubah dari perawi. Misalnya sahabat kepada perawi seterusnya, kepada perawi sampai kepada pentakhrij dari hadis itu meriwayatkan sama dengan perawi-perawi di atasnya. Pembagian yang kedua dari musalsal bisifatir riwayah adalah waktu periwayatan. Waktu periwayatannya sama. Seperti hadis sahabat Ibnu Abbas tentang beliau disapa oleh Rasulullah, faqala ayyuhan nas qad asbahtum khairan. Itu sahabat Ibnu Abbas itu merindukan Rasulullah SAW meriwayatkan hadis tersebut dengan memakai hadis itu disampaikan di hari Aidil Adha dan Aidil Fitri, karena Rasulullah juga meriwayatkan hadis itu di Aidil Adha dan Aidil Fitri. Itu musalsal waktu. Kemudian bagian musalsal bisifatir riwayah yang ketiga yaitu tempat periwayatan. Ini juga hadis dari sahabat Ibnu Abbas lagi tentang manjurnya doa di multazam. Manjurnya doa di multazam. Beliau meriwayatkan hadis itu. Kemudian beliau juga menyampaikan hadis itu kepada murid-muridnya ketika beliau di multazam. Maka itu dikatakan tempat periwayatannya meniru apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan hadis itu ketika beliau berada di multazam. Sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan di multazam. Begitu seterusnya. Yang kedua adalah musalsal bisifatir ruwat. Ruwat itu adalah dari sifatnya perawinya. Dia hadis yang pertama adalah dalam bentuk perkataannya, sifat perawi dalam bentuk perkataannya. Di sini contoh adalah ketika Rasulullah memberikan hadis kepada para sahabat, kemudian beliau membacakan mereka surat Shaf, dan para sahabat meriwayatkan kepada murid-muridnya juga dengan diikuti membaca surat Shaf. Begitu seterusnya. Ketika perawi seterusnya juga membacakan surat Shaf. Seperti itu. Meniru kepada Rasulullah, musalsal kepada guru-guru di atasnya. Itu sampai kepada
perawi-perawi setelah itu. Perawi-perawi meniru kepada apa yang diucapkan oleh Rasulullah, yaitu membacakan surat Shaf. Yang musalsal bisifatir ruwat yang kedua, yaitu dalam fi'linya, seperti hadisnya sahabat Ibnu Umar, hadis marfu', itu semua fuqaha menyampaikan kepada fuqaha yang lain, itu musalsal sesuai kesepakatan nama perawi, ataupun seperti musalsal dalam nama dan gelarnya, nisbatnya. Yang ketiga dari pembagian hadis musalsal adalah musalsal bi ahwali ruwat. Yang pertama pembagiannya adalah musalsal bi ahwali ruwat yang berupa qauli. Ini hadis sahabat Mu'ad bin Jabal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Hai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu." Maka sahabat Mu'ad ketika meriwayatkan hadis ini dimulai juga dengan wahai, misalnya muridnya sahabat Mu'ad itu siapa? Wahai si A, inni uhibbuka. Nah, seperti itu. Jadi beliau juga meniru Rasulullah dan juga para perawi-perawi setelahnya. Musalsal bi ahwali ruwat yang kedua adalah bi ahwali ruwat yang berupa perbuatan atau fi'li. Seperti hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan dari Rasulullah SAW ketika Allah menceritakan tentang khalaqallahu al-arda yaumas sabti, Rasulullah itu menyisipkan jari-jari tangannya kepada jari-jari sahabat Abi Hurairah. Nah, itu adalah sebuah perbuatan. Perbuatan itu ditiru oleh sahabat Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis itu kepada periwayat selanjutnya, yaitu beliau memasukkan jari-jarinya kepada muridnya. Sama juga kemudian muridnya itu meriwayatkan hadis kepada perawi setelahnya dengan menyusupkan jari-jarinya kepadanya. Yang C adalah musalsal qauli dan fi'li. Itu hadis itu dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu mengelus jenggotnya, kemudian beliau mengatakan amantu bil qadari khairihi wa syarrihi khuluwihi wa murrihi. Beliau riwayatkan kepada sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik juga menirukan hal itu ketika meriwayatkan hadis ini. Kepada murid-muridnya seterusnya seperti itu di ahwal. Yang selanjutnya adalah hadis mu'an'an. Seperti namanya, maka hadis itu diriwayatkan dengan kata-kata an. Syaratnya hadis mu'an'an harus bisa digolongkan jadi hadis muttasil apabila, ini menurut Imam Bukhari dan Imam Ali Al-Madani, apabila satu, rawi bersifat adil atau adalah. Yang kedua, rawi bukan mudallis yang suka mentadlis hadis. Yang ketiga, perawi harus bertemu dengan perawi sebelumnya. Itu syarat dari Imam Bukhari dan Imam Ali Al-Madani. Sedangkan syarat dari Imam Muslim sama, tetapi yang nomor 3 agak berbeda, yaitu hubungan antara perawi hadis cukup satu masa mungkin untuk bertemu.
contoh hadis mu'an-an, ada lafaz an sampai ke sahabat. Kualitas hadis dengan kalimat an masih harus diteliti dan ditelaah seperti syarat-syaratnya tadi yang disebutkan Imam Muslim maupun yang disebutkan Imam Bukhari. Berbeda dengan hadis yang diriwayatkan dengan kata akhbarana, surat akhbarana atau haddatsana. Itu dengan kata atau kalimat an itu masih harus diteliti, harus disesuaikan dengan syarat-syarat yang disebutkan di depan tadi. Kemudian kita teruskan kepada pembagian hadis yang kelima, yaitu hadis Ali. Ali secara bahasa adalah tinggi, luhur, mengungguli. Ala ya'lu, jadi tinggi. Sedangkan menurut istilah adalah ma qalla adadu ruwatihi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam bin nisbati di sanadin ukhra. Hadis Ali adalah hadis yang jumlah perawinya lebih sedikit sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan jumlah rawi yang ada pada sanad lain. Jadi nanti ada dua hadis, sedangkan yang hadis satu itu perawinya jumlahnya lebih sedikit. Hadis yang sama tapi yang satu mempunyai perawi yang lebih sedikit. Hadis Ali terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadis Ali mutlak, yaitu hadis yang lebih dekat perawinya dalam sanad dengan Rasulullah SAW karena lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan sanad yang lain pada hadis yang sama. Hadis Ali ini paling tinggi di antara macam-macam Ali apabila ia memiliki sanad yang sahih, harus didahulukan apabila sanad yang sahih. Yang kedua adalah hadis Ali nisbi atau idhafi, hadis yang lebih sedikit perawinya sampai kepada imam tertentu, atau bisa lebih sedikit rantai sanadnya kepada imam hadis, atau bisa lebih sedikit rantai sanadnya kepada pengarang kitab induk hadis yang bisa dijadikan pedoman. Ini hadis Ali nisbi. Dan kalau Ali mutlak itu sanadnya lebih pendek sampainya kepada Rasulullah. Kalau Ali nisbi kepada imam atau kepada kitab pedoman. Contoh hadis Ali mutlak di sini ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Yang satu mempunyai sanad, hadisnya ini sama yang di atas itu. Sami'allahu bihi wa man yara anni yaranallahu bihi. Jadi hadisnya sama tapi rawinya jumlahnya beda. Yang pertama itu jumlahnya adalah 5 orang, yang kedua 4 orang. Maka yang pertama, yang hadis pertama dengan perawi pertama itu dikatakan hadis Ali. Sedangkan yang perawinya lebih itu dikatakan hadis nazil. Contoh hadis Ali nisbi. Ali nisbi itu contohnya ada 2 hadis yang semakna. Yang satu diambil dari kitab Muwatta, yang satu diambil dari kitab Sunan Abu Daud. Tentu saja sanad dari Imam Malik di kitab Muwatta lebih pendek daripada di dalam kitab Abu Daud, karena Imam Malik itu generasi sebelum Imam Abu Daud. Jadi Imam Malik membutuhkan hanya 3 perawi, sedangkan Imam Abu Daud 5 perawi. Maka itu dikatakan Ali nisbi. Yang seterusnya adalah hadis nazil. Nazil artinya turun, sedangkan secara istilah
Ini adalah kebalikan dari hadis Ali, yaitu maka surah. Kalau tadi maqalla, kalau ini kasura. Ada ruwatihi ila akhirih, yaitu hadis yang lebih banyak jumlah perawinya kepada Rasulullah SAW dibandingkan dengan sanad hadis yang lain pada hadis yang sama. Kalau dalam hadis Ali tadi, hadis yang lebih sedikit jumlah perawinya. Kalau dalam hadis nazil adalah hadis yang lebih banyak jumlah perawinya. Pembagian hadis nazil tentu saja karena hadis nazil adalah kebalikan dari hadis Ali, maka tiap-tiap hadis Ali, tiap-tiap kebalikan hadis Ali adalah hadis nazil. Jadi pembagiannya adalah ada Ali mutlak dan nisbi, maka di nazil juga seperti itu. Itu pembagian dari hadis nazil, itu adalah kebalikan dari hadis Ali. Kalau hadis Ali perawinya lebih sedikit, kalau hadis nazil